ada salju yang turun dari langit, yang begitu sejuk yang saya rasakan itu memenuhi hati ya. Padahal tuh sama ini saya bilang, Tuhan, yang terbaik yang Tuhan mau aku berikan buat Tuhan. Jadi banyak ya kemarin tuh pasti Maria bilang, yuk ntar kesaksian. Saya bilang mau kesaksiannya apa ya? Kemarin banyak kesaksian juga ya, karena kan saya juga melayani orang sakit. Kemarin ada pelayanan rumah sakit itu tanggal 22 September di rumah sakit. Ada satu bapak, dia saya layani itu dari Kedar. Saya bilang sama keluarganya, saya mau mendoakan bapak ini karena dia bilang udah komplikasi Bu Yohana, dengan kondisi bapak kakinya itu udah bengkak ya, karena udah jantung terus tambah diabetes, tambah stroke, udah komplikasi deh. Dia bilang, saya boleh nggak masuk? Boleh. Dia kasih kalung itu untuk pasien. Dia bilang ibu yang masuk. Dia bilang konfirmasi sama suaminya, Mas, nanti Kak Yohana yang masuk ke dalam, dia mau mendoakan Mas. Oh iya. Terus saya pas masuk ke situ, saya pikir 1 jam. Saya pikir kan cuma 10 menit boleh keluar ya. Ternyata keluarganya bilang gini, Bu, jangan keluar ya. 1 jam tuh di dalam. Nah, saya bingung 1 jam mau ngapain di dalam ruang ICU. Tahu-tahu Tuhan bilang gini, ya udah kamu tugas melayani dulu. Saya melayani si bapak sampai jam 17:20. Saya nyanyi bilang gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak, saya bilang, Bapak percaya Tuhan itu mengasihi Bapak. Jadi Bapak harus punya semangat, Bapak punya keluarga, Bapak harus bawa Tuhan mengasihi keluarga Bapak semua. Dan ada anak istri Bapak di ruang tunggu ICU yang sedang menunggu. Nah, saya selesai doa si Bapak ini. Yang namanya di ruang ICU kan saya cuma mendoakan 1 orang. Tiba-tiba ada 1 orang. Sabtunya anak keluar dari ruang ICU jam 6 lewat, saya bilang sama anaknya, besok hari ini juga malam telepon atasannya suruh datang. Selesaikan semua. Karena bapakmu sudah berdamai dengan Tuhan, tapi harus berdamai dengan sesama. Harus datang, jangan jaga gengsi. Anaknya bilang gini, Bu, kalau saya undang atasan bapak, nanti kalau bapak kondisinya yang ngedrop gimana? Enggak akan ngedrop. Bapak kamu akan pulih. Malah sirosisnya itu sembuh. Saya bilang gitu, sembuh. Karena itu perkara cuman kepahitan, harus dibuang. Oke, dia telepon anaknya jam 9 malam. Saya tuh dari jam 4 sore sampai jam 9 itu di ICU. Melayani. Ternyata saya pikir 1 keluarga. Enggak taunya 5 keluarga di ruang tunggu ICU. Ya saya bingung tuh, saya bilang Tuhan kenapa saya harus bergerak ke ruang ICU, ternyata ada 5. Dan itu banyak yang udah divonis, ada yang divonis 6 hari lagi umurnya udah gak ada. Tapi saya bilang dalam nama Yesus ada kehidupan, pulang, Tuhan yang menyembuhkan. Ya ternyata saya pas atasannya ini datang hari Sabtu pagi, terus hari Minggunya anaknya WA saya jam 10 malam, Bu Yohana bisa gak? Besok ibu datang karena bapak ini waktu dia tertidur dia bilang ada seorang ibu pendeta yang diri, saya mau dia berdoa. Kemarin yang doain saya. Terus anaknya telepon, dia bilang ibu bisa datang, bisa besok hari Senin jam 5 sore. Saya datang ke sana pas saya bilang gini, Tuhan dia sudah menyelesaikan semua. Maka kesembuhan, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, sudah selesai. Hari Senin kemarin anaknya kirim WA. Dia bilang apa? Di USG di rumah sakit Hermina Depok sudah sembuh sirosis hatinya. Bukan karena bisa saya yang berdoa, tapi karena kuasa Tuhan Yesus. Ternyata harus melepaskan pengampunan. Tadi waktu penyembahan Tuhan bilang, jangan mengeraskan hati. Lepasin pengampunan. Di sini masih ada yang menyimpan akar kepahitan. Buang semua. 2 hari yang lalu saya mimpi Tuhan bawa saya ke alam roh. Saya lihat malaikat Tuhan, ya. Tabir surga itu sudah terbuka. Ya, malaikat banyak yang turun. Ternyata ada malaikat yang megang cawan, ada yang megang sangkakala, ada juga yang megang lembaran kertas. Saya nggak tahu, ya. Tapi malaikat itu menghadap ke tata Allah. Dia bilang gini, ini permohonan doa. Tapi Tuhan, saya dengar jelas suaranya dibilang, sudah selesai. Terimalah tuaian. Itu saya ingat. Jadi saya kebangun tuh jam 4 pagi. Saya pikir nih,
beneran gitu kan. Ternyata nih dibawa ke alam roh. Saya bilang, Tuhan maksudnya apa? Expire terhadap semua masalah. Expire. Tahu kan kalau makanan itu dituliskan ada batas waktunya. Jangan biarkan ya sesuatu yang tidak baik itu berlarut-larut. Harus selesai. Ya, sudah selesai. Kalau kita bilang di sini akar kepahitan sudah selesai, cukup tahun ini kepahitan. Kalau hari ini ada kekurangan, cukup tahun ini hidup saya kekurangan. Ya, kalau tahun ini masih ada pengangguran, cukup tahun ini pengangguran. Karena kenapa? Tuhan udah bilang, tuaian sudah siap kamu terima. Beresin semua ya yang menjadi penghalang-penghalang doa. Kenapa? Malaikat itu sudah bergerak loh. Bergerak benar. Saya pas pagi selesai kebangun itu saya langsung doa deklarasi. Dalam nama Yesus saya lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus semua kutuk dosa sudah selesai. Karena Yesus sudah menebus seluruh kehidupan saya. Yesus juga menjadikan saya lebih daripada pemenang. Tahu, tadi kita sebelum kesini kita gabung dulu doa. Ya 12 jam. Sampai orang yang doa itu dia bilang gini, ini pasukannya on fire semua. Api. Kenapa? Karena kita kan selalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi kalau hari ini masih ada beban masalah, harus berani mengatakan sudah selesai. Ya, artinya jangan mau ditipu sama iblis berlarut-larut. Apalagi sudah sampai bertahun-tahun. Bayangin loh, 2 tahun kepahitan jadinya apa? Kanker hati. Karena kepahitan. Gimana coba? Kalau mau sampai nunggu jadi sakit kanker atau mau diberesin? Beresin deh. Karena tuaian itu Tuhan sudah siapin. Benar, tadi saya merasakan hadirat Tuhan tuh luar biasa. Sampai sejuk banget, sampai kayak tuh salju itu tahu nggak? Di benua Asia itu kayak di Jepang ya. Itu turun. Itu kayaknya aduh enak Tuhan. Saya kalau nggak ingat ini diinin ya, saya nggak mau turun tuh, pengen di surga aja, bener deh. Karena itu ya saya merasakan suasana surga ya. Jadi saya pengen juga ya, jadi bukan cuman yang WL dan singer, semua kita bisa merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan. Ya, kemarin hari Jumat saya juga baru melayani, hari Kamis melayani orang dari Lampung datang. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau doa apa buat orang ini? Berhadapan face to face. Istrinya sakit di rumah sakit di Bangka, di Lampung, suaminya di Depok, dibawa kemarin katanya mau di rumah sakit PON. Saya bilang gini, Tuhan, apa nih? Kayaknya udah beres semua. Hubungan intim. Akhirnya saya tegur. Ngomong keras. Hubungan intim Bapak dengan Ibu sama Tuhan. Berapa banyak kalian memberikan waktu buat Tuhan? Enggak ada waktu, Bu. Cuman bilang apa? Doa makan selesai. Berarti cuman habis doa makan selesai. Iya. Sabtu Minggu ngapain? Jalan-jalan kan. Berhenti, stop. Ini Tuhan mau proses. Kalau ibu sama bapak mau mulai bangun hubungan intim dengan Tuhan, lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan pulihkan semua kesehatan. Ternyata nggak jadi satu jaminan. Walaupun sudah melayani di gereja, waktu melayani, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan tidak dibangun. Kemarin saya dapatkan bahwa hari-hari ini roh kematian, bukan roh kematian secara jasmani loh, kematian secara rohani. Jadi dia berjalan hidup tapi mati rohnya, ngeri. Maka Tuhan bilang jangan sampai mati rohani. Tadi pas lagi duduk, yang di sini masih ada yang mengeraskan hati. Jangan sampai Tuhan bilang, jangan seperti bangsa Israel yang tegar teguh. Melembutlah, melunaklah. Karena Tuhan mau memulihkan semua keadaan. Tuhan mau sebelum dia datang semua keadaan dipulihkan. Kan ini bilangnya siap menjadi mempelai Kristus. Berarti hati kita, wadah hati kita dibersihkan. Oke? Ya, saya cuma menyampaikan pesan Tuhan, siapkan wadah hati kita ya. Jangan sampai orang siap jadi mempelai Kristus, tapi pribadinya kita tertinggal. Karena kenapa? Masih ada yang belum diberesin. Jangan. Kemarin aja satu keluarga ini ternyata 28 tahun tidak pernah menginjakkan kaki di gereja.
ternyata ada kepahitan dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, tapi begitu Tuhan cuma hanya menyentuh dengan kasih-Nya, saya bilang percayalah, Tuhan pulihkan semua keadaan. Dia bilang, ibu nanti ibu datanglah melayani ke rumah. Tenang, pas Depok kita akan terjun. Di mana ada orang-orang yang kegersangan roh, kita bangkitkan. Ya, kita di Depok yel-yelnya apa? Siap, terobos pemenang. Nah, itu yel-yelnya Depok, di pas Depok ya. Jadi kita terobos pemenang. Karena kenapa kita harus mulai mendeklarasikan kita lebih daripada pemenang. Saya mau ajak berdiri. Ayo bangkit. Sore, saya mengucap syukur Tuhan begitu baik sama saya. Saya secara nggak kebetulan banget nih bisa hadir di tempat ini. Dengan tuntunan Roh Kudus, Tuhan antarkan saya di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya bisa di tempat yang kudus ini dengan perbuatan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah, saya dari Tenjo. Saya sekeluarga itu bukan anak Tuhan ya, masih muslim gitu. Suami masih muslim, anak-anak sebenarnya pengen ikut saya sepertinya. Tetapi ya jalanan kehidupan saya itu penuh dengan duka sepertinya. 4 tahun terakhir saya kehilangan 2 anak. Yang pertama umur 17 tahun, baru SMK 3 bulan, dia masih baru cantik-cantiknya, baru tumbuh menjadi anak gadis yang cantik. Dia juga mengenal Tuhan. Dari anak-anak kecil itu saya berusaha mengenalkan Tuhan. Dari Tenjo jam 6 pagi saya ajak ke GBI Depok sana. Dengan segala keterbatasan kami, anak-anak tuh mengumpulkan ongkos karena untuk pengen ke gereja. Saya ajak. Sewaktu ke Depok itu anak-anak bertanya, "Mama itu apa? Kok gedungnya bagus banget?" Dia lihat GBI Depok itu kan bagus gitu. "Ya Dek, nanti Mama ajak ke sana ya sekali-sekali," gitu. Udah begitu menjadi kebiasaan kami. Setiap hari Minggu jam 6 pagi tuh saya berangkat ke Depok bersama anak-anak. Paling tidak saya mengajak anak-anak mengenalkan siapa Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan rumah tangga yang di luar Tuhan ya, sungguh tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan. Yang ada itu tekanan hati, tekanan batin, tekanan iman saya. Saya ingin mengenalkan kekristenan, saya ingin mengenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan anak-anak saya. Tapi suami selalu, bapaknya tuh selalu menekankan, "Jangan ikut mama, nanti kamu masuk ke neraka. Kamu akan menjadi seperti apa kalau ikut mama? Kamu sholat gitu." Setiap melihat saya berdoa makan, langsung bubrak pintu, marah. Saya selalu dianjurkan untuk memakai hijab. Itu benar-benar menjadi siksaan dalam hidup saya. Saya merasa tertekan. Terus pada saat itu anak saya sakit. Yang baru umur 17 tahun itu sakit. Selama 2 minggu masuk ruang ICU. Sudah tidak ada harapan. Dalam hati saya, Tuhan, kok sampai anakku ini kenapa-napa, aku akan meninggalkan rumah ini. Aku akan datang kepadamu Tuhan. Tapi karena saya sering kali ingin pisah dari suami gitu. Tetapi saya melihat ke belakang lagi, anak-anak masih kecil, anak-anak masih butuh saya. Terus Tuhan, kenapa kok kamu belum pulang-pulang juga? Katanya kamu anak sampai nggak ada, kamu akan datang gitu. Terus belum lama ini, April kemarin, kakaknya meninggal juga, umur 23 tahun. Tetapi puji Tuhannya, di dalam keadaan komanya, saya sempat mendoakan dia. Dalam keadaan koma pun dia merasa seperti
lehernya tuh refleks gitu, saya doakan. Sedangkan saya terus pulang. Saya pulang itu dalam keadaan anak kritis seperti itu, saya dipanggil oleh kakak suami. Saya ditanya, kamu itu sebenarnya apa? Kamu Islam apa Kristen? Apa kamu udah pindah? Kata kakaknya gitu. Sekarang koreksi diri. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus jadi iman saya. Iman saya masih ada sama Tuhan Yesus. Kristen jadi agama saya. Saya seperti itu. Oh, pantas selama ini kamu membawa sial. Selama ini kamu menipu kami, kamu membohongi kami semua. Oke, sekarang kamu harus keluar dari rumah ini. Kata kakak ipar saya seperti itu. Coba bayangkan perasaan saya yang lagi hancur, anak sedang koma, sudah tidak ada harapan lagi. Ternyata kakaknya dipakai Tuhan. Saya puji syukur Tuhan pakai kakak iparnya itu untuk mengatakan hal itu kepada saya. Jadi saya punya cara untuk bisa meninggalkan rumah itu. Akhirnya anak saya meninggal juga tanggal 2 April kemarin. Setelah acara 7 hari, saya pergi ke Depok, tempat kakak saya di sana. Saya pergi, bapaknya tidak ada kabar, tidak menanyakan. Saya sudah siap untuk hidup sendiri. Ternyata bapaknya datang. Kata saya, aku seperti ini sekarang. Waktu aku sekarang buat Tuhan. Aku seperti ini, aku nggak mau berkedok, aku nggak mau ditekan imanku. Aku mau memuji Tuhan sepuas hatiku. Aku mau membaca firman Tuhan sepuas hatiku. Kalau kamu mau aku seperti ini, oke, nggak apa-apa, aku pulang. Terus saya pulang, Bu. Akhirnya, tapi sampai sekarang, ya gitu, bapaknya seperti menahan-nahan gitu. Saya nggak boleh berkembang iman saya, bertumbuh iman saya, sepertinya ada tekanan terus gitu. Sekarang anak saya yang paling kecil sering membangkang saya, sering emosi, meluangkan amarahnya sama saya. Saya mohon ini menjadi pergumulan dalam hidup saya. Saya mohon dukungan doa untuk keluarga saya. Saya ingin keluarga saya dipulihkan. Kerinduan saya cuma satu. Saya selalu berdoa, Tuhan, tolong pulihkan anak-anakku. Mereka mengenal namamu Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal lebih dalam siapa Tuhan sebenarnya. Mereka tidak melihat betapa kebaikan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan keluarga kami. Kami mohon pertolongan doa, dukungan doa untuk anak-anak saya. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan keluarga saya. Saya puji syukur, Tuhan sangat baik. Tuhan pakai Ibu Ellen untuk bisa mengantarkan saya untuk bisa bersama pergi hadir di tempat ini. Terima kasih Ibu Ellen, Tuhan menjadi berkat buat Bu Ellen. Terima kasih untuk semuanya, untuk Ibu Maria, untuk kesempatan ini. Saya ingin dukung doa buat anak-anak saya, Bu. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus sungguh baik, kemurahannya begitu nyata dalam kehidupan saya. Terima kasih, selamat sore.